Pertolongan pada fraktur menggunakan samsplin. Definisi samsplin yaitu alat penyangga untuk cedera tulang yang dibuat dari aluminium tipis dan dilapisi busa khusus sehingga bisa dibentuk menggunakan anggota tubuh namun tetap kaku saat digunakan. Tujuan dari samsplin yang pertama mencegah pergerakan tulang patah, kedua mencegah bertambahnya perlukaan pada tulang, ketiga mengurangi rasa sakit, keempat mengistirahatkan daerah patah tulang. Alat dan bahan, yang pertama ada alat pelindung diri, masker, handscoon, samsplin sesuai dengan kebutuhan, verban, mitela, kasa gulung, dan yang terakhir plester. Langkah-langkah penggunaan samsplin, yang pertama memberitahu kepada korban mengenai tindakan yang akan dilakukan. Kedua, petugas menggunakan masker dan handscoon sebagai alat pelindung diri. Ketiga, posisikan tubuh korban yang akan dipasang samsplin pada posisi anatomis. Keempat, bentuk samsplin mengikuti bentuk tubuh yang akan diberi pemasangan samsplin. Jangan membentuk samsplin di bagian tubuh yang terluka. Yang kelima, setelah diberi samsplin, beri lapisan dengan verban, mitela ataupun kasa gulung serta plester. Yang selanjutnya, sebelum dan sesudah pemasangan bidet selalu cek PMS yaitu pulsasi motorik sensorik. Selanjutnya, cek respon kenyamanan korban menggunakan alat samsplin yang kita pasang. Terakhir, dokumentasi tindakan dan rencana tindakan selanjutnya. Fraktur pergelangan tangan. Yang kita butuhkan yaitu satu buah samsplin. Lalu kita taruh di bawah pergelangan tangan. Prinsip pembidaian yaitu jika yang patah sendi, maka kita lakukan pembidaian melewati dua tulang. Setelah kita ukur pada tangan yang tidak mengalami fraktur, lalu kita bentuk sesuai dengan ukuran samsplin. Untuk ujungnya bisa kita tekuk sebagai bantalan. Setelah itu kita pasangkan pada bagian yang fraktur. Lalu kita lakukan pembidaian menggunakan kasa gulung. Bisa juga menggunakan mitela atau verban, tergantung situasi dan kondisi. Jika melakukan pembidaian, jangan lupa tanya kenyamanan pasien. Prinsip pembidaian yaitu tidak boleh rapat dan tidak boleh longgar. Jadi usahakan senyaman pasien. Untuk pengecekan PMS dilakukan sebelum pembidaian dan sesudah pembidaian. Setelah dilakukan pembidaian, kita melakukan fiksasi menggunakan plester atau bisa kita langsung tali pada bidainya. Setelah itu kita cek PMS dan kita lihat respon kenyamanan korban dan cek samsplinnya apakah sudah benar atau tidak. Fraktur pada siku. Yang kita butuhkan yaitu satu buah samsplin. Sesuaikan dengan ukuran lengan korban. Jika terlalu panjang maka bisa kita tekuk menjadi dua. Suruh korban untuk memegangi samsplin pada tangan yang tidak mengalami fraktur. Lalu kita lakukan pembidaian, bisa mulai dari bawah atau dari atas lengan korban. Jangan lupa kita lakukan cek pulsasi motorik sensorik dan tanya kenyamanan korban, jangan terlalu longgar ataupun jangan terlalu erat. Setelah sampai atas, kita lakukan pengguntingan. Setelah itu, kita lakukan fiksasi. Setelah kita lakukan fiksasi, kita cek lagi apakah sudah benar atau tidak, sudah nyaman atau tidak. Fraktur pergelangan kaki. Yang kita butuhkan yaitu satu buah samsplin. Lalu kita bagi dua. Kita taruh bagian kaki korban pada tengah-tengah samsplin. Lalu sisi yang sebelah kiri kita tekuk melingkar
mengikuti bentuk kaki. Selanjutnya sisi yang sebelah kanan juga gitu, kita tekuk melingkar, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu kendor. Setelah itu bisa kita lakukan fiksasi pada korban menggunakan kasagulung. Jangan lupa sebelum dan sesudah kita lakukan cek pulsasi, motorik, dan sensorik. Tanya kenyamanan korban, apakah korban nyaman atau tidak. Prinsip pembidaian yaitu tidak boleh terlalu renggang dan tidak boleh juga terlalu ketat, jadi harus kita sesuaikan dengan kenyamanan korban. Setelah itu kita tali bidai tersebut. Setelah kita tali, lalu kita cek apakah fraktur lutut. yang kita butuhkan yaitu 2 thumb splint dibentuk seperti huruf V, mengikuti bentuk lutut. Lalu kita fokuskan pada ukuran lutut, sekiranya bisa menutup bagian lutut agar terimobilisasi. Setelah itu kita suruh pasien untuk memegang. Kita lakukan imobilisasi pada bagian lutut dengan kasagulung. Kita bisa menalinya. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar. Setelah kita tali, kita cek lagi apakah sudah benar. fraktur cervical. Yang kita butuhkan yaitu ada 1 thumb splint panjang, lalu kita tekuk menjadi 2 bagian. Setelah itu kita masukkan pada bagian cervical korban atau belakang leher, lalu kita tekuk menjadi 2 bagian. Setelah itu beri rasa nyaman kepada korban, bila terlalu keras atau tidak. Setelah itu kita lakukan fiksasi menggunakan plester. Untuk thumb splint pada bagian cervical ini kita menggunakannya sementara, tidak boleh terlalu lama karena sifatnya elastis. Setelah itu cek lagi kenyamanan korban, apakah korban sudah nyaman. fraktur pada jari. Yang kita butuhkan yaitu 1 buah thumb splint. Setelah itu kita ukur jari pasien, lalu kita bentuk sesuai dengan ukuran jari pasien. Untuk pembentukannya pada jari yang tidak mengalami fraktur. Setelah itu bisa kita tempelkan pada jari yang fraktur, lalu bisa kita lakukan pembidaian. Jangan lupa kalau pada jari bisa kita lakukan cek pulsasi motorik dan sensorik korban, dan juga rasa nyaman pada korban.
Setelah itu cek kembali apakah sudah benar atau tidak pemasangan saham splintnya. Indikasi dan kontraindikasi pemasangan saham splint. Indikasinya yaitu korban yang mengalami fraktur, yang kedua korban yang membutuhkan imobilisasi segera. Kontraindikasi cedera yang tidak memerlukan imobilisasi, fraktur humerus proksimal lengan atas tidak dapat digunakan jika ada luka fraktur terbuka yang besar dan terjadi infeksi. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. See you.